Bismillahirrahmanirrahim. Ahwalu bina'il fi'lil madhi. Ya. Pada bagian sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa fi'il madhi fi'il itu ada 3, fi'il madhi, mudhari dan amr. Untuk fi'il mudhari sudah tuntas kita bahas, yaitu bahwa fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Dan sudah kita bahas i'rab nasabnya, i'rab jazmnya dan i'rab rafa'nya pada semua macam fi'il mudhari, termasuk fi'il mudhari yang termasuk jenis al-af'al al-khamsah pada materi sebelum ini. Nah, kemudian kita mengatakan bahwa fi'il yang mabni itu ada 2, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Nah, sekarang fi'il madhi yang kita mulai ya. Bagaimana fi'il madhi itu mabni? Mabni bagaimana? Mabni atas apa? Mabni atas fathah, kasrah, dhamma, sukun atau yang lainnya. Nah, di sini kita akan mempelajari itu ya, keadaan-keadaan bina mabninya fi'il madhi. Kita baca dulu satu persatu contoh ini. Wasalal muslimuna ila biladis sin. Intasyarat sina'atul waraq. As-siniyyu wal muslimu arafa sina'atul waraq. Wa qara'tu ana wa anta al-kutuba. Akhadna thimaraha li ta'amina. Aqbalna 'ala al-'ilmi. Naqalu hadhihi sina'ata. Nah, kita lihat mulai dari contoh yang pertama. Wasala al-muslimuna ila biladis sin. Fi'il madhi di sini adalah wasala. Kalau kita lihat harokat terakhir dari fi'il madhi, ya, fi'il madhi huruf terakhirnya adalah lam di sini. Nah, huruf lam di sini dibaca dengan fathah. Karena itu kita katakan fi'il madhi di sini huwa mabniyun 'alal fathi. Mabniyun 'alal fathi. Nah, tanda binanya yaitu fathah itu. Oke, kita mengatakan huwa mabniyun 'alal fathi. Limadza? Asbab li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'. Yang kedua, intasyarat sina'atul waraq. Ya, fi'il madhi di sini terakhir huruf terakhirnya adalah ra. Intasyara itu huruf terakhirnya, dan huruf terakhirnya dibaca dengan fathah. Intasyara. Nah, karena itu kita katakan dia juga mabniyun 'alal fathi. Intasyara fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathi. Kalau kita lihat sebabnya mengapa? Karena ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Di sini ada ta'nis ini. Intasyarat. Contoh yang ketiga, as-siniyyu wal muslimu arafa sina'atal waraq. Arafa sina'atal waraq. Arafa fi'il mudhari'nya. Huruf terakhir pada fi'il mudhari'nya adalah fa. Dan fa-nya juga dibaca dengan fathah. Karena itu kita katakan huwa mabniyun 'alal fathi. Mabniyun 'alal fathi. Sebabnya li'annahu ittasalat bi akhirih aliful isnain. Ya, terakhir bertemu dengan aliful isnain ini. Nah, pada 3 keadaan inilah fi'il mudhari ini mabni 'alal fathi. Mabniyun 'alal fathi. Yang berikutnya, qara'tu ana wa antal kutuba. Qara'tu. Huruf terakhir fi'il madhi adalah alif. Ya, huruf terakhirnya alif. Hamzah ini, hamzah bukan alif, maaf. Hamzah, dan hamzah di sini dibaca dengan sukun. Qara, ya, qara'tu. Nah, karena itu kita katakan fi'il qara'tu di sini mabniyun 'alas sukun. Nah, kalau kita lihat sebabnya mengapa? Karena li'annahu ittasala bi ta'il fa'il, atau ta'ul fa'il ini nama lainnya adalah at-ta al-mutaharrikah, ta yang berharokat. Qara'tu termasuk qara'ta, qara'ti, qara'tum, ya, qara'tunna. Nah, sama semuanya itu termasuk ta'ul fa'il. Akhadna simaraha fi'il mudhari. Fi'il madhinya adalah akhadna. Nah, huruf terakhir pada fi'il di sini adalah huruf dzal. Dan huruf dzalnya dibaca dengan sukun. Karena itu kita katakan huwa fi'lun mudhari'un mabniyun 'alas sukun. Mabniyun 'alas sukun. Kalau kita lihat sebabnya kenapa? Li'annahu ittasalat bi akhirih na. Ya, dhamir Nah, ad-dala ala jama'atil
mutakallimin, atau dalam buku lain sering dikatakan mutakallim ma'al ghair. Itu sama, mutakallim ma'al ghair. Yang ketiga, aqbalna 'alal ilmi. Dan sini huruf terakhir pada fi'il adalah lam. Aqbal, bal. Nah, aqbal. Nah, huruf terakhir pada fi'il ini dibaca dengan sukun. Karena itu kita katakan huwa mabniyun 'alas sukun. Mabniyun 'alas sukun. Kalau kita lihat sebabnya kenapa? Karena bertemu dengan nun niswah. Aqbalna. Nah, nun di sini adalah nun perempuan. Nun untuk perempuan banyak. Aqbalna, mereka perempuan. Aqbalna 'alal ilmi. Nah, pada tiga keadaan ini fi'il madhi mabni 'alas sukun. Kalau kita lihat sebabnya ada tiga juga. Karena pertama bertemu dengan ta'ul fa'il, yang kedua bertemu dengan na, domir na, dan yang ketiga bertemu dengan nun niswah, dan yang terakhir naqalu hadhihi sina'ata. Huruf terakhir pada fi'il ini adalah lam, dan lam itu diberi dhammah di sini, dibaca dhammah. Naqalu. Karena itu kita katakan huwa mabniyun 'ala dhammi. Mabniyun 'ala dhammi. Tanda binanya adalah dhammah. Mabniyun 'ala dhammi. Kalau itu lihat sebabnya, li'annahu ittasalat bi akhirih waw al jamaah. Ittasalat bi akhirih waw al jamaah, terakhir bertemu dengan wawul jamaah. Naqalu. Nah, kesimpulannya berarti fi'il mudhari', fi'il madhi itu mabni menjadi tiga macam atau tiga keadaan. Yang pertama mabni 'alal fath, yang kedua mabni 'alas sukun, dan yang terakhir mabni 'alad dhamm. Mabni 'ala al-fathi ketika tidak bertemu dengan sesuatu, wasala, orisinil, zahaba, qara'a, kataba, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ketika bertemu dengan ta'ud, ta'nis. Kemudian yang ketiga ketika bertemu dengan aliful isnain. Pada tiga keadaan ini fi'il madhi mabni 'alal fath. Kemudian keadaan yang kedua mabni 'alas sukun, yaitu ketika bertemu dengan ta'ul fa'il, bertemu dengan ta'ul fa'il atau ta'al mutaharrikah. Yang kedua ketika bertemu dengan domirna, nahnu, itu domirna adalah ala jama'atil fa'ilin atau lil mutakallim al ghair. Kemudian yang terakhir ketika bertemu dengan nun niswah. Pada tiga keadaan ini fi'il madhi mabni 'ala as-sukun, dan yang terakhir mabni 'ala dhamm, yaitu ketika bertemu dengan waw al jamaah. Jadi tiga keadaan bina pada fi'il madhi, yaitu mabni 'alal fath, mabni 'alas sukun, dan mabni 'alad dhamm.